Sebelumnya saya perkenalkan dikit tentang Kak Anas. Kak Anas merupakan psikolog klinis, anak dan remaja serta play terapi yang berpraktik di Perhati Care and Counseling. Lalu beliau juga founder dari Klinik Kenal Emosi dan merupakan dosen di Bentara Citra Bangsa. Selain itu, Kak Anastasia merupakan seorang penulis buku. Buku-bukunya juga ada banyak ya, contohnya seperti Kamu Tak Harus Sempurna atau Tak Ada Sekolah untuk Jadi Orang Tua dan beragam buku lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, please welcome Kak Anas. Boleh tepuk tangannya semua Bapak Ibu? Oke. Halo Kak Anas. Aduh aku fans berat nih sama Kak Anas. Oke. Boleh Kak Anas perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih juga buat Dr. Nurul dan tim Drisana Center dan teman-teman panitia semua baik yang volunteer maupun yang sudah bekerja selama 2 bulan ya dok ya bikin acara ini sehingga Spekids bisa terlaksana pada hari ini dan besok kita tepuk tangan dong buat semuanya yang sudah membantu. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di Spekids ini karena Spekids yang sebelum pandemi itu saya nonton acaranya terus kayak wih seru nih acaranya kalau bisa ikutan hadir gitu ya terus kita pandemi nggak mungkin bikin acara seperti ini. Dan sekarang bisa hadir di sini dan ini topik yang diminta dari panitia, saya dihubungi Bu Nurma dari Drisana Center. Jadi semoga dalam waktu 45 menit ke depan kita bisa bahas tentang bagaimana memahami tantangan anak-anak dengan spektrum autisme remaja. Dan hari ini di ruangan ini juga ada teman-teman saya, rekan teman-teman yang autistik dewasa, ada Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Ada Mas Fahmi dengan istrinya, jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang pengen konkret kita tanyain sama teman-teman autistik dewasa menghadapi masa remaja gitu ya, mudah-mudahan bisa berkenan berbagi ya Mas Bayu sama Mas Fahmi ya gitu. Saya sendiri juga selain sebagai psikolog, saya sendiri di tahun 2018 terdiagnosa dengan ADHD setelah 2 kali depresi dan nanti kita akan lihat di penayangannya bahwa ADHD dan autisme itu punya cukup banyak kemiripan secara sensori. Jadi semoga saya bisa jelasin sebagai orang yang mengalami gimana kalau ada tantangan sensori bikin mood kita nggak enak, bikin cemas. Kayak tadi itu dengar suara amplifier deg-deg gitu saya udah pakai earbuds gitu ya. Dan semoga nanti kita bisa sama-sama menemukan cara-cara praktis untuk membantu pengelolaan emosi ini dan terutama bagaimana ketika kita jadi orang tua ya untuk membantu anak-anak remaja ini. Boleh tahu di sini yang hadir ada berapa banyak orang tua dari anak-anak dengan spektrum autisme? Oke. Wah cukup banyak ya Kak. Boleh tahu yang sudah remaja? Ada teman-teman remaja dengan spektrum? Oke. Ada yang terapis atau guru? Oke. Wow banyak sekali, terima kasih. Itu dulu kali perkenalannya Mbak. Oke baik, begitu perkenalan dari Kak Anas, beliau itu saya juga ngefans banget sama Kak Anas nih. Beliau merupakan sosok yang hebat juga, beliau merupakan psikolog namun dengan menyandang ADHD juga ya Kak ya? Iya betul. Betul. Oke. Jadi isu ini tuh ada beragam pendekatan ya Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Saya sendiri ada banyak hal yang saya baru pelajari 2 tahun terakhir tentang neurodivergence, belajar sama Ibu Messi Sutantio. Beliau orang Indonesia terdiagnosa autistik 30 tahun dia udah bergerak di bidang autisme tapi baru umur 41 tahun dia sendiri dapat diagnosa autistik dan ADHD dan pendekatan neurodivergent ini membuat saya punya harapan, membuat kita semua punya harapan bahwa kalau kita memahami dalam perspektif keberagaman mudah-mudahan kita nggak melihat bahwa selalu ada yang salah sama diri kita, selalu ada yang salah sama anak kita tapi bagaimana kita melihat keberagaman ini karena Tuhan ciptain kita memang beragam ya. Kalau semua manusia dipaksa jadi kayak kotak tisu atau kayak cetakan es batu, nggak ada orang-orang hebat di dunia ini yang mereka punya spektrum autistik, spektrum ADHD yang bisa membuat perubahan di dunia ini. Gitu. Jadi kalau topiknya tentang bagaimana membantu remaja dengan autistik menjalani masa remaja, tentu isu remaja itu banyak hal terkait selain isu pubertas, juga terkait dengan fluktuasi emosi ya. Emosinya tuh makin intens, remaja yang neurotipikal aja, jadi kita kalau di dunia neurodivergence udah bukan pakai istilah normal dan tidak normal, kita istilahnya adalah anak-anak yang neurotipikal, orang dewasa neurotipikal, yang tipikal tuh maksudnya sistem syarafnya pada umumnya tipikal, dan juga yang neurodivergence yang beragam gitu ya, tipe cara memproses informasinya di sistem syaraf. Jadi
buat anak-anak remaja neurotipikal aja udah lumayan menantang ya menghadapi masa remaja, apalagi masa-masa preteen 10 sampai 13 tahun atau 13 tahun ke 15 gitu ya. Dan juga menurut penelitian dan juga pengalaman saya praktek dari pengalaman kemarin kita pandemi 2,5 tahun, itu makin banyak anak-anak yang neurodivergent gitu. Karena ada masa 2 tahun, 2,5 tahun itu nggak ada stimulasi interaksi sama sekali, terus juga nggak kurang bergerak. Saya 2 tahun ini menjalani terapi, kalau anak kecil kan terapinya sensori integrasi. Kalau saya ketemu coach olahraga dari Project 8020 yang belajar neurodivergence, ternyata segitu pentingnya bergerak dan gerakan-gerakan yang tepat, juga segitu pentingnya kita mengulang lagi primitive reflex gitu ya, kalau nanti bisa kasih contoh gerakannya. Karena kalau gerakan ini nggak dilakukan, ya otak kita susah buat fokus, buat konsentrasi seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara soal bagaimana membantu masa remaja, mau nggak mau kita perlu menekankan bahwa penting nih orang dewasa di sekitar remaja, baik itu orang tua, guru, terapis, kadang kakaknya atau om tantenya, itu kita perlu loh berlatih melakukan validasi emosi untuk otak remaja. Nanti kita akan lihat cara-cara konkretnya dengan lebih baik seperti apa, tapi paling enggak kita mesti masukin ke kepala dulu bahwa bukan tugas remaja buat ngelola emosinya sendiri, otak dia belum bisa kayak rumah lagi renovasi, tapi tugas kita sebagai orang dewasa yang kadang kita bahkan mesti berlatih dulu ya. Saya juga bikin bantuan yang gratis, kalau di Instagram bisa cari hashtag kenal emosi, itu adalah panduan-panduan yang mudah-mudahan cukup mudah dipahami untuk kita ada percepatan nih belajar soal emosi. Karena sambil bersamaan nih anak-anaknya remaja, jadi kita penting sekali untuk belajar juga memahami emosi kita. Next. Mereka tuh udah ngerasa lelah, ngerasa berbeda gitu. Bener nggak teman-teman remaja di sini? Rasanya lelah, merasa berbeda, dan kebanyakan remaja-remaja dengan spektrum autisme tuh lagi nggak mau dibilang dia punya spektrum gitu. Dia maunya disebut dengan namanya, hobinya, sukanya apa, tapi nggak mau dilabel dengan spektrum autisme. Nanti kalau umur 25, 27 gitu, mereka biasanya lebih mau nerima. Nanti bisa dengar dari sharing teman-teman yang mengalami. Yang kedua, jenis tadi ya, kadang-kadang udah ada asosiasi soal terapi, ada yang salah nih sama saya itu loh, yang kenapa saya sama Bu Messi Sutantio lagi berusaha untuk ada pemahaman lebih baru kita di Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang udah mungkin familiar ataupun yang belum, kita kan ada 2 model pendekatan ya memahami anak dengan spektrum autisme. Ada yang pendekatannya medical model, ada yang salah sama dia kurang kontak mata, tujuan terapinya gimana dia biar kontak mata. Ada yang perspektif baru adalah sociological model. Bagaimana membantu dia beradaptasi dengan nyaman sama lingkungan kayak tadi. Oke, anaknya harus datang ke JCC, tempatnya banyak cahaya-cahaya asing, banyak suara-suara nggak enak. Gimana ya ngebantu dia bisa lebih nyaman versi dia, supaya dia bisa datang ke tempat kayak gini dan mungkin bertahan. Jadi perspektif medical model sama sociological model itu beda sekali nanti dalam menangani anaknya. Tingkat kehumanisannya, memanusiakan manusianya berbeda gitu. Dan itu bahkan buat saya sendiri dengan individu yang memiliki ADHD itu sangat melegakan ketika bukan fokusnya, saya itu nggak bisa motong, saya nggak bisa motong dengan garis lurus, semua kerjaan rumah tangga yang diidentikan dengan perempuan saya nggak bisa. Dan kalau saya cuma fokusnya ke situ terus, kok saya nggak bisa ya ingat kalau salah satu isu ADHD itu kita time blindness, nggak punya kemampuan memahami waktu kayak orang neurotipikal. Jadi kalau saya fokusnya sama hal yang saya nggak bisa, saya jadi akan tenggelam sama, kok saya nggak inget ya kalau masak tuh mesti berapa menit, kok saya kelupaan terus masakannya kalau nggak basi jadi gosong gitu. Terus kok saya nggak bisa inget ya ini tuh gimana sih cara bertahap untuk mengatur baju di jemuran supaya dia rapi, karena untuk sequencing thinking itu susah buat saya gitu. Kalau saya fokusnya ke situ, saya nggak ada di sini hari ini, dan saya nggak bikin buku-buku yang bisa membantu orang dari perspektif kesehatan mental. Tapi kalau kita fokusnya, kira-kira dia bisa dikembangkan di area mana ya yang dia bagus. Tadi sesi sebelum ini, Pak siapa tadi? Pak Hendra. Pak Hendra, ya. Anaknya dengan spektrum autisme tapi bagus sekali dalam menghitung ya, dalam aritmatika. Saya punya teman, kalau Bapak Ibu suka lihat di Instagram karena dia udah openly autistik, Mbak Gita Syahrir gitu ya. Dia bilang dia nggak bisa kancing baju, tapi dia bisa kerja jadi investor.
gitu. Kira-kira perspektif kayak gitu yang pengen kita mulai punya, bahwa nggak harus fokusnya hidupnya kayak orang neurotypical. Karena kalau nggak dia stuck banget, kitanya stuck jadi orang tua, anaknya apalagi akan lebih menderita lagi. Dan dari riset psikologi, saya nggak tahu teman-teman udah tahu atau belum, atau udah baca atau belum, karena kebanyakan dalam bahasa Inggris. Kalau kita perspektifnya masih medical model, secara riset lebih banyak angka bunuh diri pada individu dengan spektrum autisme. Karena lingkungannya nggak mau terima dan nggak mau memahami dia. Semua orang yang ngerasa nggak dipahami bertahun-tahun kan pengen nyerah sama hidup ya. Tapi kalau kita bisa lebih mau mengakomodir, mau memahami bagaimana mereka bisa hidup versi mereka gitu, bukan versi kita. Mudah-mudahan juga kesehatan mental mereka bisa punya fondasi yang lebih baik dan ngerasa lebih optimis lah menjalani hidup ini. Next. Nah, nanti setelah bagian ini aku pengen Mas Fahmi sama Mas Bayu sharing ya, yang terkait pengalaman masa remaja ya, yang sekiranya penting untuk orang-orang tahu. Jadi ini perspektif yang kita pakai juga sekarang, dan ini banyak saya pakai sekarang untuk sharing-sharing soal seminar parenting bahkan di sekolah pada umumnya. Karena tadi yang saya bilang sejak pandemi, kita lebih banyak anak-anak yang kondisinya asynchronous development. Jadi asynchronous development atau bahasa Indonesianya ketidakseimbangan perkembangan, awalnya itu adalah penelitian pada anak-anak dengan isu IQ-nya gifted. Jadi anak-anak yang IQ-nya di atas 125, 130 yang kayak dia pinter banget sama yang dia suka tapi kok susah ngikutin aturan di sekolah gitu kan ya. Nah tapi kemudian melebar nih, asynchronous development ini berkembang ke banyak isu termasuk pada anak-anak dengan neurodivergent, dengan individu dengan spektrum autisme. Tadi saya bilang saya ADHD juga kayak gini gitu ya. Jadi kalau yang tipikal, anak-anak neurotypical itu saya bilang kayak anak kotak tisu ya. Kayak umur 5 tahun, anak umur 8 tahun kemampuan sosialnya, anak umur 5 tahun, kemampuan 8 tahun sesuai usianya, kemampuan motoriknya sesuai umur 5 tahun, 8 tahun gitu. Kalau punya anak model neurotypical atau kotak tisu, mungkin rasanya jadi orang tua tidak menantang ya. Ya karena anaknya bentuknya kayak vas bunga nih. Ada yang bagian dia kurang dibandingin teman seusianya, tapi ada bagian yang juga bagus gitu, yang kemampuannya ada hal lain yang jauh gitu. 2 minggu lalu saya baru berkunjung ke rumah temannya mama saya yang cucunya ada spektrum autisme, umur 7 tahun, dia belum terlalu bisa bicara, tapi dia bisa ingat semua abjad huruf Rusia. Dan yang kedua dia bisa ingat laptop itu tuh urutannya apa aja sampai dia bisa bikin sendiri gambarnya gitu. Apakah itu bukan intelligence walaupun dia belum terlalu bisa bicara di umur 7 tahun. Kita mulai mesti bisa berpikir lebih luas lagi bahwa definisi manusia ya beragam ya kemampuannya ya. Seperti mungkin di 20 tahun lalu udah mulai ada pendekatan multiple intelligence ya, atau banyak aspek dalam kepintaran lah gitu ya. Sayangnya kan kita di Indonesia atau di sistem pendidikan itu masih banyak yang dibilangnya ableism. Jadi lihat orang ya, oh kalau pintar tuh harusnya matematikanya aja atau pintar hafalan aja gitu. Saya sendiri sebagai psikolog yang praktek udah 8 tahun di Jakarta cukup frustasi menghadapi sistem pendidikan, guru-guru dan sistem sekolah. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi, melakukan sesuatu, karena kalau perspektifnya masih oh kita nggak mau ngerti anaknya, kalau kita ngertiin anaknya nanti gimana dia beradaptasi di masyarakat, kita nggak akan kemana-mana gitu. Tapi kalau kita kira-kira kalau nanti ke depannya mungkin 10 tahun dari sekarang 50% anak lebih di kelas itu yang modelnya asynchronous development, apakah nggak pengen belajar pendidikan inklusi yang sebenarnya apa? Bukan, oh maaf kita bukan sekolah inklusi kita nggak bisa terima, enggak, tapi nanti populasi ke depannya tuh kebanyakan asynchronous development. Terus juga ke depannya anak-anak dengan asynchronous development ini ya makin banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita berusaha menutup diri, kita nggak mau belajar keberagaman, makin sedikit anak-anak yang tipikal. Terus juga sekarang makin ditemukan anak-anak dengan proses lahir sesar, itu kan lebih banyak ada isu sensorinya. Isu sensori udah pasti ke asynchronous development, jadi pembelajarannya seperti itu. Tadi juga di sesi sebelumnya dibahas bagaimana efek alat makan, alat-alat masak yang aluminium itu menambahkan merkuri di otak. Terus juga kita sekarang lagi banyak gencar tentang isu ultra processed food. Makin banyak makanan-makanan yang diprosesnya tuh nggak alami, itu juga ngaruh ke sistem otak gitu. Saya sendiri mungkin 12 tahun lalu saya belajar psikologi, itu saya nggak percaya emang makanan tuh ngaruh ya ke otak kita gitu ya. Tapi setelah kemudian saya ngalamin depresi 2 kali, dapat diagnosa ADHD, sampai hari ini saya kalau makanannya tuh terlalu banyak yang
gula-gula yang aditif gitu ya, saya bisa bengong gitu, saya bisa nggak diajak ngomong, bisa nggak masuk gitu ya. Jadi ternyata sengaruh itu makanan-makanan ini. Dari teman-teman Mas Fahmi atau Mas Bayu mau sharing, saya ke bawah deh. Sensory overload Iya. istilahnya. Ketika saya menangis, bahkan teman-teman saya memberikan, ada yang punya mobil, memberikan saya ruang di dalam mobil untuk saya berteriak sekencang-kencangnya, Wow. melepaskan semua. Jadi itu pun akhirnya dekat, teman-teman kuliah yang dekat seperti saudara, yang orang tua saya juga mengenal mereka, berterima kasih kepada mereka, dan saya bisa survive kuliah bersama mereka. Dan itulah saya salah satu yang beruntung, tapi banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung mendapatkan lingkungan yang seperti itu, seperti yang saya rasakan. Seperti itu Kak Anas. Terima kasih Mas Bayu, Terima kita kasih. tepuk tangan dulu dong buat Mas Bayu. Oke, Mas Fahmi. Pertama saya ngomong koreksi nama saya ya. Oh iya salah namanya. Nama saya Fahri. Ya Fahri. Ya, oke. Kalau saya dulu waktu remaja itu, ya bener sih kayak unsynchronous development gitu. Saya dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan teoritis yang sangat bagus, tapi dalam hal kayak praktek-praktek gitu kayak ya main musik atau gerakan olahraga atau apa itu saya kenal buruk Ya, sekali saya gitu. juga ternyata koordinasi olahraga tidak bagus dari kecil adalah indikasi neurodivergent ya. Iya, iya, Bisa benar-benar. ADHD, bisa autisme gitu ya. Dan apa ya, dulu kalau saya mikir ke belakang ya, itu agak egois sih orang ini. Maksudnya kayak saya bakal menggunakan kayak hampir banyak cara agar saya mendapatkan hal yang saya mau dengan otak saya gitu. Kalau bisa pesan ke teman-teman yang mungkin sekarang menjadi orang tua dari anak dengan remaja autisme, kira-kira apa sih harapannya? Kadang-kadang waktu kita remaja, bahkan anak neurotipikal kalau nggak diajarin kenal emosi waktu umur remaja, mereka nggak punya bahasa Iya, iya. buat menjelasin apa yang dibutuhin. Kira-kira apa yang pengen disampaikan ke orang tua? Kalau saya sih ini ya, apa namanya, tiap anak autisme itu kan punya kecenderungan yang berbeda-beda ya. Kayak misalkan dalam hal sensori ya. Iya. Kalau Bayu kan emang sensitif itu sama suara kan. Saya juga termasuk Iya, yang iya. sensitif suara. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu gitu banget, cuman saya lebih efeknya tuh ke konsentrasi saya. Soalnya kayak indera saya itu menegang semua jadinya. Oke, Jadi itu iya, kurang iya. fokus. Jadi efeknya jadi kurang fokus. Kalau pesan saya ke orang tua sih ini siapa? Kenalin kecenderungan anak-anaknya itu kayak apa. Karena tiap anak itu beda. Ya misalkan kayak bisa aja ada yang alergi udang, anak yang pertama, terus anak yang kedua enggak gitu. Iya. Hal-hal yang semacam itu, perbedaan tiap anak itu perlu dikenali sih. Iya, jadi walaupun sama-sama dengan spektrum autisme pun 10 anak spektrum autisme usianya sama bisa jadi kecenderungan sensorinya sangat berbeda ya. Iya, iya, Jadi kita benar-benar. nggak bisa pukul rata, harus mengenali case by case satu persatu ya. Gitu ya. Dan ini siapa namanya kayak kalau yang di DSM misalnya kan, DSM itu kan hanya membahas kayak apa namanya garis besar autisme itu ciri-cirinya yang harus dipenuhi apa sih? Iya, Misalkan kayak itu ada kan medical model Iya, ya. kayak- Ada buku untuk diagnostik ciri-ciri autisme. dan sebenarnya yang lebih susah itu ini apa mengenali kayak komorbid anaknya Iya. itu lebih susah daripada ngenalin yang DSM utamanya itu Iya. kalau aku sih. Oke, Yo, terima enggak kasih sih. Mas Fahmi ya. Fahri. Fahri ya kan, saya working memory jelek, jadi tapi long term memory bagus. Oke, terima kasih buat sharingnya. Boleh lanjut dikit lagi. Akan makin banyak anak-anak yang seperti itu dan kadang-kadang kita sendiri juga pas udah belajar baru, oh iya ya saya punya profil sensori nih gitu ya. Yang penting kita kenali karena itu mempengaruhi atau jadi info bagaimana nanti kita mengelola stres. Itu. Boleh lagi buka slide-nya? Ya. Nah, saya pengen kita keluar dari ruangan ini dan membagikan terus keluar gitu ya. Nanti boleh di-share videonya atau gambarnya. Mari kita berlatih merayakan keberagaman manusia gitu ya. Kalau kita percaya bahwa negara Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda suku tapi satu, ternyata kita juga perlu menghargai keberagaman sistem sensori, sistem syaraf orang gitu ya. Karena ini ciptaan Tuhan semua kok gitu, jadi kita beragam. Dan seperti apa sih kondisinya gitu ya. Ini yang biasanya saya pakai juga buat sharing ke sekolah-sekolah supaya mereka sistem pendidikan, guru-guru dan kepala sekolahnya lebih punya mindset yang lebih luas gitu. Kalau kita satu kesatuan manusia gitu ya, kayak kalau di ke hutan atau ke laut, semua biota alam, biota laut kan beragam ya. Jadi aneh banget nih manusianya nggak mau menerima keberagaman tuh kayaknya gimana ya gitu. Jadi
yang sering disebut biasa kan neurotipikal ya, tipikal neurologi itu kan sistem syaraf ya. Nah, terus juga yang mulai sekarang makin banyak neurodivergent nih, neurodiversity atau keberagaman dalam pemrosesan di sistem syaraf. Nah, di dalam payung neurodivergent itu adalah spektrum autistik di situ gitu. Dan kita tuh banyak irisannya gitu. Kalau kalau orang-orang yang di neurodivergent memahami ke autistik itu agak lumayan lebih gampang. Tapi kalau neurotipikal mentok, apalagi yang gak mau memahami orang lain yang beragam, emang bedanya jadi orangnya jadi agak jauh ya gitu. Jadi setelah saya memproses pengalaman saya sebagai neurodivergent, saya masih melakukan strategi-strategi untuk membantu diri saya bisa mengelola emosi, stres, dan tadi ya membantu koordinasi motorik saya. Saya ngerasa punya neurodivergent jadi blessing in disguise karena klien-klien saya akhirnya banyak yang ada di spektrum neurodivergent gitu. Karena paling enggak setengah otak saya kayak kebayang nih mereka mau gimana. Terus karena sekarang saya udah lebih dewasa di umur 33, saya udah kebayang skrip paling nggak hidup di Jakarta. Oh, kalau hidup di Jakarta orang tuh diharapin ramahnya kayak gini, interaksinya kayak gini. Jadi skrip skenario itu berusaha dipahami. Tapi mungkin kalau saya pindah tempat tinggal gitu ya, ke kota lain di Pulau Jawa atau ke Kalimantan atau pindah ke luar negeri, kan setting sosialnya berbeda lagi nih. Saya mesti mulai lagi dari nol cara memahami manusianya gitu. Jadi ini perspektif yang ada yang udah pernah lihat ini sebelumnya atau ada yang baru lihat? Baru, oke, next. Senang ya kalau kita bisa diskusi terus ketemu hal-hal baru. Boleh next slide. Nah ini dia, jadi neurodiversity itu apa sih gitu ya, namanya aja diversity, keberagaman. Jadi kenapa kita perlu membawa ini ke level nasional ya. Kalau kita percaya negara kita Bhinneka Tunggal Ika, kita juga perlu percaya dong ada keberagaman manusia, keberagaman peserta didik, pembelajar, keberagaman anak bahkan sampai dewasa yang mengalami neurodiversity ini, dan autistik hanyalah salah satu dari neurodivergent ini. Dan tadi yang seperti Fahri bilang, itu kadang-kadang komorbid gitu ya. Kalau di Amerika saya punya teman tadi Ibu Messi Sutantio, dia individu dewasa dengan autistik dan ADHD gitu. Jadi bisa didiagnosa seperti itu. Saya sendiri belum di training untuk bisa langsung diagnosa dua komorbid itu gitu. Jadi perlu training lagi, tapi sangat-sangat mungkin ada kondisi yang seperti itu. Jadi pesannya adalah semoga buat siapapun yang mengalami kondisi neurodivergent dan bersama dengan anak-anak yang seperti ini, kita perlu sadar bahwa kamu nggak sendirian, kita nggak sendirian, dan kita tuh unik gitu ya. Dan kita bagian dari dunia ini, harusnya kita merasa kita belong juga tinggal di dunia ini. Tapi sayangnya karena masyarakat belum paham, kita sering ngerasa we are not part of this world, dan itu yang ngebikin isu kesehatan mentalnya terganggu. Jadi pengennya udah saya mendingan gak usah ada di dunia ini aja lah, orang dunia ini gak terima saya, orang keluarga, mungkin keluarga inti menerima tapi keluarga besar gak nerima, atau sekolah susah mendapatkan apa tadi ya, isu bullying tuh udah makanan sehari-hari karena susah ya untuk mereka punya mindset menerima keberagaman gitu. Tapi mudah-mudahan kayak setetes air pelan-pelan kita lakukan perubahan dari lingkungan terdekat kita. Mudah-mudahan perspektif neurodiversity ini lebih mudah dipahami. Ini belum ngomongin anak-anak dengan learning disability atau individu dengan gangguan belajar, misalnya yang orang-orang cukup tahu disleksia. Saya punya temen ngalamin disleksia udah dewasa bisa S2 di Amerika. Tapi waktu sekolahnya di Indonesia suffering banget gitu. Bahkan ada yang bisa kerja di perusahaan-perusahaan dengan nanti dia memberikan panduan visual. Orang-orang disleksia banyak yang jadi desainer karena mereka bagus banget otak visualnya. Tapi apakah di usia SD mereka harus dipaksa bikin karangan? Dan kalau mereka nggak bisa bikin karangan nggak boleh naik kelas? Kan nggak gitu harusnya mikirnya ya. Jadi memang perlu ada revolusi nih untuk perspektif dalam pendidikan di aspek ini. Kurang lebih itu. Yang bisa kita lihat. Oh saya juga punya dispraksia, jadi saya dulu nih kalau ada jalan kayak gini, ada tangga, saya sering banget jatuh. Ankle-nya sering banget kena gitu ya. Dan ketika dulu orang tua saya belum paham, saya seringnya cuma dimarahin. Matanya di mana gitu ya, kok nggak bisa lihat gitu kan. Terakhir kali ketemu sama coach di Project 8020 yang ternyata memahami tentang neurodivergent, ternyata isu saya bukan di ankle. Ternyata isu saya tuh telapak kaki saya, kalau napak itu harusnya tripod 3, tapi itu saya napaknya nggak kayak gitu. Jadi kayak ya ampun selama ini 33 tahun hidup jadi manusia baru tahu akar masalahnya itu di telapak kaki yang tidak bagus gitu ya. Bukan yang flat feet tapi terlalu arch gitu, terlalu naik.
isu memahami emosi di usia remaja, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu dan Mas Fahri, itu perlu memahami isu sensori. Karena sensori itu kan apa yang kerasa di indera kita ya, dilihat, diraba, dirasain di semua tekstur gitu ya. Ini saya dapat baju sponsor dari Mashiro Co yang salah satu sponsor Spike Kids, ini bajunya baru. Jadi kebayang dong saya sambil ngomong gini, saya sambil ngerasain ini sensori teksturnya baru nih di badan saya gitu ya. Masih untung bahannya adem, tapi tetap aja di kepala saya tekstur apa ini gitu ya. Jadi itu isu sensori kalau kita nggak nyaman itu naikin emosi. Beberapa hari ini teman-teman di sini Bapak Ibu ada yang dari luar kota Jakarta hari ini datang? Wah oke, nanti saya mau tanya dari mana. Banyak yang dari Jakarta ya, mungkin juga di kota-kota lain ngerasain beberapa hari ini tuh panasnya minta ampun. Saya sampai bikin postingan juga di Instagram saya bahwa oh my God ini kenaikan udara, suhu udara ini sangat-sangat mengganggu buat orang-orang dengan isu sensory sensitivity ya. Bisa makin susah konsentrasi, pengen marah gitu ya, terus pusing sakit kepala gitu ya. Jadi tadi ada dokter yang cerita soal picky eating sama anak-anak dengan spektrum autisme juga sama ya, tekstur-tekstur makanan yang sensorinya kita belum merasa aman, belum merasa familiar juga berat gitu. Nah jadi akhirnya kayak wow ternyata manusia beragam sekali gitu ya. Semoga membantu kita paling enggak mulai dari untuk mengelola emosi pada individu dengan autisme, itu kita perlu paham sensitivitas sensori. Pada anak dengan neurotipikal aja, begitu mereka masuk masa remaja, itu perubahan sensori terjadi karena hormon dan otaknya berubah. Ada nggak Bapak Ibu punya pengalaman anak remaja atau dulu ngalamin masa remaja, tadinya dipeluk nggak apa-apa, begitu remaja nggak suka dipeluk. Atau waktu anak-anak sukanya makanan apa, begitu masuk remaja dia sukanya yang asin-asin, sukanya yang ciwi-ciwi yang maksudnya gampang kenyal gitu dikunyah. Anak neurotipikal pun ngalamin perubahan sensori, termasuk anak-anak dengan neurodivergent juga gitu. Next, slide berikutnya. Nah ini perspektif yang pengen saya Bapak Ibu bawa pulang gitu ya. Mungkin hari ini sesinya nggak cukup buat sesi praktikal, tapi paling nggak ada mindset kalau kita perlu punya profil ya buat tiap anak, bahkan buat diri kita sendiri dulu. Untuk mengetahui seberapa kondisi autistik atau neurodivergentnya, kita mesti ngecek tadi pertama motor skill, kemampuan gerakannya gimana gitu ya. Saya dulu waktu sekolah, kan sekolah saya sekolah biasa ya, karena dulu nggak tahu kalau saya punya spektrum gitu. Jadi di sekolah saya dulu pelajaran olahraga sering sekali mengambil nilai dengan dribble bola. Nah mata saya sama bola itu kan nggak sinkron nih, jadi bolanya kemana di dribble saya kemana. Ternyata sekarang saya dilatih sama coach olahraga yang belajar neurodivergent adalah latih gerakan mata seperti ini. Jadi kita mulai dari periferal mata yang kurang lebih masih bisa terjangkau. Jadi tujuannya itu ngelatih bola mata tanpa harus gerakin leher. Karena vision mungkin teman-teman terapis sudah paham atau orang tua yang udah banyak terapi tahu kemampuan mata kita bergerak itu ada kaitannya sama keseimbangan gitu. Termasuk pada orang-orang tua yang ngalamin stroke, demensia. Jadi ketika kita punya perspektif neurodivergent, ini membantunya bukan cuma buat anak-anak remaja dengan spektrum tapi seluruh populasi manusia. Kalau tadi di sesi sebelumnya ada psikolog dari Aceh, Bu Popi ya, Bu Popi dari Aceh kan ya, dia bilang kalau ngomong sama anak-anak dengan autisme tuh harus konkret. Ya siapa yang gak suka ngomong konkret, siapa yang suka pidato lama-lama retorika, otak kita juga gak ada yang bisa fokus gitu. Terus dibilang sama anak-anak dengan autisme harus visual. Bapak Ibu lebih nangkep gak kalau saya pakai PPT ada gambar dibanding saya cuma ceramah doang. Jadi semuanya juga akan terinclude dalam perspektif neurodivergent ini. Jadi tadi salah satu latihannya adalah gerakan mata seperti ini, Bapak Ibu bisa sambil coba, sambil duduk, kalau segini nyaman, gerakinnya bisa pelan-pelan makin lebar. Tujuannya gerak mata aja, gitu. 1 menit, 2 menit, terus tarik nafas, abis itu moodnya lebih enak. Saya lagi coba ini ke klien-klien saya yang di usia remaja yang lagi ngalami depresi, anak remaja tuh susah suruh latihan nafas dan mindfulness yang sekarang ngetren itu. Jadi dia butuh gerakan-gerakan fisik, jadi selain gerakan yang bisa juga yang gerakannya gini, jadi jarak dekat, jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh. Saya latihan ini sebulan, yang tadinya saya pengen nangis dan muntah atau mual, kalau saya naik kereta yang lagi rame orang tuh, dari stasiun Jatinegara, stasiun Manggarai, kalau pulang kerja itu kan banyak sekali orang, itu visually sensory overwhelm karena bajunya semua
warnanya beragam gitu ya. Kalau Bapak Ibu nih warnanya masih agak kebayang, tapi itu ada yang bunga-bunga sini garis-garis, saya tuh terus harus menjaga keseimbangan, itu semua sensorinya overwhelm banget. Kalau orang lain mungkin cuma capek doang pulang naik kereta Manggarai, buat saya yang neurodivergent itu saya udah pengen nangis, muntah, mual gitu ya. Tapi sebulan latihan seperti ini dan latihan-latihan area core otak, core perut lainnya, saya coba lagi, saya nggak apa-apa. Bahkan dulunya saya, bukan dulunya, ini baru setahun lalu, kalau saya datang ke Guardian atau Century yang banyak banget tuh rak-rak warna-warni benda, itu saya udah pengen nangis. Jadi saya dari dulu nggak bisa relate, kok cewek-cewek suka banget ya belanja shopping. Buat saya itu terlalu banyak stimulus, mendingan saya ke toko buku kayak gitu ya. Mendingan baca buku yang hitam putih karena visualnya nggak terlalu banyak gitu. Tapi begitu dilatih dengan gerakan, kok ada perubahan itu. Jadi wah amazing banget nih kalau kita mulai mengenali, tapi kita mulai dulu dari ngenalin profilnya dulu ya. Tadi juga area komunikasinya seperti apa. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya terlatih. Tapi kemarin minggu lalu ada mbak yang bersihin rumah, datang ke rumah, otak saya gini, ngomong apa ya sama mbaknya ya? Ya udah akhirnya saya diem aja gitu. Jadi kalau orang ketemu saya di luar hal yang saya kuasai, saya biasanya kelihatannya kayak pendiam gitu. Karena saya nggak punya tuh skrip di kepala untuk basa-basi sama orang gitu ya. Untuk bersosialisasi, nanya apa nih kalau hubungannya nggak ada gitu. Jadi itu penting kita kenali. Terus isu sensori tadi ya, terus juga isu fisik juga, physical differences, ada nggak tadi? Ada yang tipenya suka banget dipeluk, ada yang enggak. Dan mungkin kalau individu dengan neurodivergent kadang tuh suka ciumnya tuh di area yang agak nggak biasa atau aneh ya. Jadi di masa remaja harus kasih tahu. Yang saya nggak tahu kan gini ya, neurodivergent ini genetik. Jadi seringkali di rumah dianggapnya biasa karena bapak ibunya salah satunya atau dua-duanya kayak gitu. Jadi di keluarga saya ternyata yang ADHD tuh ayah saya. Jadi kenapa dulu saya sama ayah saya tuh kayaknya nyambung banget gitu. Kan di Indonesia tuh kayaknya rada jarang ya ayah sama anak perempuan deket gitu kan. Kita kan katanya fatherless generation nih. Tapi saya deket banget, banyak nyambungnya. Ternyata karena kita sama-sama ADHD gitu dan sama-sama punya profil sensori yang mirip. Misalnya kalau jalanan dulu macet dia bilang, Nas kita nongkrong dulu yuk di kafe. Karena kita berdua kalau abis macet tuh bener-bener emosinya gak enak banget gitu. Terus suka denger musiknya yang jazz, yang tenang, yang lembut. Ternyata tuh sensory differences gitu. Nah karena ayah saya di rumah biasa tuh suka nyium anaknya tuh di bahu sini nih. Jadi saya pikir oh itu cara yang biasa untuk mencium orang lain. Saya gitu ke adik saya, ngamuk adik saya. Enak aja nyium di bahu kayak gitu. Terus saya jadi bingung, kenapa gak boleh cium di bahu? Ayah saya kayak gitu. Oh ternyata kita berdua yang beda dibanding adik saya yang lebih neurotipikal gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini dan dulu masa remaja saya sebagai perempuan itu banyak banget pertentangan dengan ibu saya gitu ya. Karena pertama ibu saya lebih neurotipikal, terus gak ngerti dan secara ilmu psikologinya juga hubungan ibu dan anak perempuan tuh kompleks banget gitu. Banyak love and hate relationship-nya. Tapi di Indonesia kan biasanya pada umumnya cuma tahu emosi satu spektrum kayak oh ya udah sayang aja sama orang tua. Padahal makin dekat seseorang sama kita bisa sayang banget, tapi kita bisa kesel sama dia, tapi capek ngadepin dia, tapi bete. Jadi spektrumnya banyak banget. Jadi penting banget kita juga mengenali di aspek spektrum seperti ini. Terus juga area executive function ya buat anak-anak dengan spektrum autisme, ada yang tipenya mereka rutin sekali beraktivitas. Saya nggak tahu nih Mas Bayu sama Mas Fahri tipe yang rutin nggak aktivitasnya? Kalau ada yang berubah jadi kesel, ya. Kalau saya justru dulunya nggak punya tuh rutinitas aktivitas, tapi justru juga orang dengan ADHD bisa function hidup kalau punya rutinitas yang kita bikin sendiri juga gitu. Perubahan-perubahan, tadi saya ruangannya berubah ya, harusnya di ruangan Krakatau ke sini, itu juga oke. Saya lihat dulu ruangannya, saya datang lebih awal supaya saya bisa mengelola emosinya supaya nggak terlalu cemas gitu. Terus juga yang penting juga introception ini, dari 7 sensori indera yang orang tahu, introception salah satu yang baru, kalau nggak salah tahun 2012, jadi itu tentang bagaimana sensasi rasa dalam perut, sensasi rasa kenyang, sensasi rasa kapan ingin ke toilet, sensasi ngerasa cukup gitu ya. Dan 2 tahun lalu, jadi saya waktu 2016 karena lagi stres waktu kuliah S2, itu saya beratnya tiba-tiba naik 15-20 kilo. Nah terus mau turunin kan, saya cari nutritionist. Ternyata ke nutritionist itu bukan langsung bikin menu makanan, ternyata saya disuruh latihan hunger scale. Coba kamu kenalin dalam tiap hari, bikin logbook dari pagi, siang, malam, kamu kapan nih kenaikan rasa laparnya. Kalau rasa lapar yang tinggi banget itu kan berarti 10. Nah dari dikasih PR itu 2 minggu, saya baru sadar. Saya nggak punya hunger scale di kepala dan di sistem introception saya. Saya punyanya adanya lapar banget sama nggak lapar sama sekali. Sehingga ngaruh ke binge eating ya.
Jadi kalau nggak lapar, nggak prepare makanan, tahu-tahu lapar banget, apapun depan mata dimakan gitu kan. Jadinya tidak bisa makan dengan nutrisi yang tepat. Ternyata pada individu dengan neurodivergent, baik yang spektrum autisme ataupun yang ADHD dan spektrum lainnya, itu introceptionnya emang berbeda juga gitu. Jadi nggak segampang itu nyuruh mereka bisa punya rutinitas makan yang sehat, karena introceptionnya dulu yang perlu dilatih gitu. Juga di aspek self-care, hal-hal apa yang tadi yang menjadi preferensi mereka, yang ngebantu mereka soothing, dan juga di kemampuan mereka belajar. Nah, sebenarnya kalau di Amerika itu udah mulai diberikan perspektif tentang spektrum atau roda seperti ini, dan kita nggak mau lagi ngomongnya, oh ini autisme yang high functioning, ini autisme yang low functioning. Kenapa? Karena Ibu Messi Sutantio banyak membantu dan bekerja sama dengan individu-individu dengan autisme yang tidak bicara, non-speaking. Tapi ada satu yang dia kenal namanya Peter siapa gitu, nanti bisa follow beliau di Instagram Bu Messi. Dia itu nggak bicara tapi bisa jadi penulis buku. Dia nulis pakai gerakan matanya dan tulisan dia bagus. Apakah itu bukan intelligence? Apakah itu bukan high functioning? Jadi kalau low functioning sama high functioning ini adalah cara orang neurotypical buat mengkategorisasi orang neurodivergent. Dan cukup malas untuk melihat spektrum rodanya ini. Karena kan capek ya ngeliatin kayak gini. Tapi kalau ini tuh kalau orang kayak bikin baju ke desainer, ini lebih detail, lebih sesuai. Ini pabrikan kayak pakai baju XSML gitu kan. Jadi ya kalau kita pengen makin memanusiakan, kita mesti lihatnya sedetail ini gitu. Jangan cuman oh dia high functioning atau low functioning dalam hal apa. Kalau nanti sensorinya overload kayak tadi saya bilang, saya di tempat yang panas banget, saya ditanya apapun gak bisa jawab. Saya di tempat yang abis makan yang manis banget, banyak pewarnanya, saya juga nggak bisa jawab. Jadi high functioning and low functioning kan pada individu dengan autistik dan neurodivergent itu tergantung konteksnya mereka lagi seperti apa. Saya pernah punya klien anak umur 5 tahun yang dia akan agresif di kelas kalau AC-nya itu lebih dari 22 derajat atau kurang dari 22 derajat. Kalau AC-nya 22 derajat dia functioning di kelas gitu. Kan kalau orang nggak ngerti isu sensori kayaknya kayak ngadi-ngadi banget nih masalah kayak gini gitu. Tapi itu real banget buat isu sensori. Next. Ini nanti bagian lain, jadi ini yang lebih detail lagi ya tentang yang saya ceritain tadi gitu. Kita mungkin butuh workshop kalau mau bahas tentang ini, tapi penting banget tadi yang Mas Fahri ceritain tentang special interest mereka di mana ya gitu ya. Terus mereka dapat energinya dari mana ya, emosional intensitasnya kayak gimana, terus tadi gerakan badannya gimana gitu. Mereka butuh jalannya jinjit-jinjit dulu buat nyari energi. Saya juga baru tahu dari coach olahraga saya kalau kita gerak kayak gini, itu ngasih input ke otak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu dianggapnya anaknya aneh ya gitu. Terus juga tadi executive functionnya seperti apa gitu. Jadi hal-hal seperti ini jadi dunia barulah yang bisa kita eksplorasi sama-sama. Next. Nah, yang penting juga, karena tadi saya bikin di slide kedua bahwa kunci pengelolaan emosi anak remaja, baik dengan yang neurotypical maupun yang spektrum autisme adalah orang tuanya. Tapi kan nggak ada ya sekolah buat jadi orang tua. Tapi kita juga nggak diajarin cara ngelola emosi zaman dulu seperti apa. Jadi, tapi kita perlu sadar nih, mau nggak mau orang tua masih memegang peran penting dalam membantu perkembangan, kematangan emosi, sosial, dan sensori anak sampai remaja tadi, sampai umur 25 tahun tadi ya. Dan plus minus, jadi kalau kita punya isu neurodivergence, kematangan otaknya tuh terlambat, kematangan otak executive function plus minus terlambat 3 tahun gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada berhentinya jadi orang tua ya, jadi kita mesti bantuin juga gitu. Jadi yang terbantu lewat namanya mindset co-regulation. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah dengar atau belum, tapi intinya di otak itu kemampuan anak mengelola emosi kayak sekring listrik. Pernah nggak di rumah sekring listrik mati bisa naik sendiri tuh tokennya? Nggak ada ya, kalau listrik turun harus kita yang naikin, cetekin ya. Kurang lebih gampangnya tuh di otak anak seperti itu, maupun remaja. Kalau mereka lagi sedih, mereka overwhelmed, mereka nangis, mereka butuh ada orang dewasa ribuan kali nemenin mereka. Kalau kamu lagi sedih, lagi nangis, oke, tarik nafas, ibu di sini, bapak di sini, kamu lagi nggak nyaman ya, kita juga tarik nafas, makanya mindfulness, latihan self-care buat orang tua penting banget, kalau nggak kita nggak punya energi buat ini. Beribuan kali pengalaman anak dan remaja merasa ditemani waktu mereka ngerasain emosi yang intens, itu akan ngebikin neural pathway atau jalur di otak mereka kayak pemrograman komputer, sehingga suatu hari di umur dewasa, di otak mereka tahu harus ngapain. Tapi ini butuh ribuan kali pengalaman karena otak kayak ngebajak sawah ya. Gitu. Jadi saya juga biasanya bantu support orang tua ya. Ini kan perspektifnya tapi jalanin tiap harinya kan berat gitu ya. Oke, next slide.
Jadi paling enggak kita juga perlu punya mindset mana ya yang dalam kontrol kita, mana yang di luar kontrol kita. Karena kita lagi tinggal di masyarakat Indonesia yang banyak gak idealnya ya. Kalau kita di Australia sih gampang nih, tinggal ngomong, oh anak saya have a spectrum, oh semua orang ngertiin gini. Kalau gini kan diliatin orang yang ada gitu kan. Apalagi dikatain nih orang tuanya kemana nih atau gak bener ngurus anaknya gitu ya. Jadi banyak sekali kepahitan, kesedihan yang kita alami. Tapi kita bisa validasi emosi kita, tarik nafas dan kita lihat yang dalam kontrol saya yang mana. Sehingga itu membantu kita bisa lebih fokus sama energi yang bisa melakukan perubahan daripada kenapa nih kok orang-orang gak ada yang ngerti gitu ya. Oke, next. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk self care dulu sama diri sendiri dan mungkin ini bahkan hal yang terasa asing karena saya bahkan dengar dari ibu saya itu 1-2 generasi lalu adalah jadi ibu yang baik, jadi bapak yang baik, jadi orang tua yang baik adalah yang berkorban mati-matian buat anak. Yang kurang tidur, kurang makan. Padahal kalau kita nggak self care, gimana energi nemenin anak nangis 5 menit, 10 menit itu. Guling-guling atau bahkan bisa lebih kalau ada isu sensori gitu ya. Jadi penting kita kalau orang naik pesawat masker oksigen buat kita dulu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Next, caranya gimana nih cara praktisnya? Jadi ini ada 5 roda self care di aspek spiritual, di aspek fisik, buat kita dulu nih sebagai individu, sebagai diri sendiri, di aspek profesional, ngembangin diri, di aspek personal dan emosi. Tapi yang gampang adalah tanya ke diri ya, tarik nafas, apa ya hal yang bisa saya lakukan 5-10 menit per hari buat fisik saya, apa cuma stretching aja, atau bikin teh jahe, atau minum yang anget gitu ya. Kalau waktu kita nggak banyak, apalagi nggak ada yang ngurusin rumah atau nggak ada yang bantuin ngurusin anak, carinya 5-10 menit jadi nggak usah nunggu ke salon baru bisa spa gitu ya. Terus ada nggak yang 15-20 menit per hari? Kalau ada waktu lebih 30-40 menit, tapi nggak harus. Yang penting 5-10 menit, 15 menit aja tuh udah ngebantu banget kita jeda untuk ini. Kadang jeda saya itu kalau di hari yang banyak praktek, jedanya itu adalah dengan sadar ke tempat air, saya nyalain dispenser, minum air putih sambil minum saya. Itu kan minum buat fisik, tapi saya juga sambil nafas, oke ini saya lagi kasih waktu diri saya 30 detik buat saya sendiri sebelum saya nanti bantu handle orang lain lagi gitu. Jadi nanti kita bisa cari-cari waktu-waktu dan jedanya versi tiap orang. Ini you do you, lakuin yang paling cocok buat diri Bapak Ibu sendiri. Next, slide berikutnya. Nah ini bantuan, kan tadi emotion self care kayak apa sih cara kita memproses emosi. Self care itu definisinya melakukan hal-hal secara sadar untuk bisa secara intensional menjadi diri versi terbaik kita. Ini salah satu yang saya suka kasih ke klien-klien saya di sesi konseling, saya bagikan gratis hari ini ke Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah. Jadi kejadiannya apa nih, misalnya baik di rumah maupun di pekerjaan, emosi yang munculnya apa? Dan emosi manusia sejak kita remaja sampai dewasa itu bisa 4-5 jenis emosi bersamaan. Dan gak apa-apa, dan bisa kontradiktif. Terus kenalin intensitasnya dari 1-10, seberapa intens ya emosinya ya. Terus pikiran yang muncul, saya bilang pikiran kita tuh kayak voice over sinetron Indosiar. Kayak kenapa sih aku kayaknya marah kelepasan mulu, atau kenapa sih aku kayaknya gak baik banget sih, kok dia bisa kayak gini aku enggak sih. Nah itu kutipan langsungnya ditulis. Terus kolom yang keempat, hal yang aku harapin apa sih baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Tujuannya dia bukan lampu jinnya Aladin, tapi kita jadi lebih jelas sama yang kita harapin ke diri sendiri maupun ke orang lain. Dan kalau 4 kolom yang pertama Bapak Ibu udah latih lakuin selama 2 minggu gitu ya, kita bisa berlatih kalimat yang kelima, kolom kelima, kalimat apa sih yang membantu menenangkan diri saya atau membantu saya merasa dimengerti. Yang misalnya buat saya 2 kalimat Bapak Ibu, kata-katanya adalah tarik nafas, terus ngomong ke diri, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa Nas kalau hari ini belum perfect, besok kita coba lagi. Nggak apa-apa kalau tadi kelepasan marah, atau nggak apa-apa tadi lupa, saya kan sering lupa ya hidupnya. Nggak apa-apa nih kalau tadi lupa ini, besok kita coba lagi. Sama kalimat yang kedua yang ngebantu saya tuh terima kasih. Makasih ya Nas, hari ini udah coba ingat minum air putih. Makasih hari ini udah berusaha mengelola pikiran-pikiran yang terlalu banyak itu. Jadi kata maaf, nggak apa-apa kalau terima kasih tuh ngebantu saya, maaf tuh nggak gitu ngebantu. Nah dicari tuh buat Bapak Ibu yang mana. Kalau nggak kebayang ini saya bikin lebih detail di buku yang Kamu Tak Harus Sempurna. Ada jenis-jenis kalimatnya di situ. Oke, next, ini udah bentar lagi, dikit lagi. Jadi saya juga pengen memvalidasi pengalaman Bapak Ibu sebagai orang tua maupun teman-teman remaja, bahwa jadi orang tua dari anak yang berbeda apapun perbedaannya, dan menjadi remaja yang memiliki spektrum, itu selalu di tiap fase kehidupan, di setiap jenjang,
pasti akan ada sensasi emosi kayak berduka, grieving. Kok anak lain gampang ya hangout sama temennya, anak saya enggak. Kok ini gampang ya mereka ketemu teman, saya enggak. Saya dulu nggak punya teman lebih dari 3, jadi saya nggak bisa relate sama orang-orang bisa pergi 10-12 orang gitu ya. Jadi akan selalu ada grieving di perasaan kita maupun emosi. Sekarang kan baru ketahuan nih emosi tersimpan di tubuh juga. Jadi it's okay kalau selalu ada grieving di tiap fasenya ini gitu. Kita kan manusia yang tadi pakai tabel emosi tadi kita bantu proses emosinya. Next. Nah jadi ini nanti sebenarnya nanti slide-nya boleh gimana ya caranya dari panitia boleh bagiin. Sebenarnya saya sangat-sangat welcome sekali ini dibaca lagi karena nggak mungkin sesi yang terbatas ini membuat Bapak Ibu bisa paham semuanya. Tapi yang kita bantu kenapa tadi butuh mengerti profil sensori anak supaya windows of tolerance, kemampuan toleransi di otaknya untuk memproses pengalaman tuh kita perlebar atau kita pertahankan lebih lama. Yang bikin mereka jadi emosinya kayak gunung api meletus atau kita sendiri ya gunung api meletus adalah karena kita udah keluar dari windows of toleransi atau bawaannya pengen tidur aja gitu ya, lagi hypoarousal. Jadi jendela toleransi di masa remaja ini bedanya mereka cepet banget berubahnya dibandingin otak orang dewasa. Oke, next slide-nya. Oh ya, ini contoh kalimat yang biasa saya ngomongin ke remaja. Next. Oke, next lagi. Saya mau kasih lihat, jadi karena hari ini nggak semuanya bisa saya bahas, tapi bantuan untuk menjelaskan ke remaja dan orang tua tuh bisa pakai buku ini, karena buku ini ada gambar visualnya. Judulnya Am I Doing Okay? Tips Mengolah Emosi Remaja, gambar visualnya banyak, ada cara-cara praktis untuk membantu versi remaja saya bikin sama teman saya. Jadi ini buku yang ditulis 3 psikolog gitu ya, karena saya ngerasa satu orang saya doang nggak bisa gitu jelasin ini. Mudah-mudahan nih bukunya praktikal, bukan teori aja tapi membantu, oh gini loh caranya membantu remaja dan orang tuanya untuk memahami. Semoga bukunya jadi sarana quality time buat bersama orang tua. Next. Nah ini cara paling gampang latih anger thermometer, ini di semua anak mandatory berlatih anger thermometer gitu ya. Dari 1 sampai 10 seberapa intens, mana yang bikin kamu marahnya marah banget, marah sedang, marah kecil gitu ya. Orang tuanya juga penting latihan kenalin anger thermometer kita. Next. Di anak neurotipikal aja banyak masalah karena mereka nggak belajar anger thermometer ini. Karena mereka cuma tadinya taunya marah banget sama nggak marah sama sekali, marah tengah-tengah nggak ada. Jadi penting sekali berkenalan dengan emosi dasar manusia, lalu kemudian nanti berlatih meningkatkan kemampuan regulasi emosi. Kenapa disebutnya kemampuan? Artinya skill, dia bukan takdir, bisa kita latih. Saya dulu punya banyak kecemasan tinggi sampai sering asam lambung naik. Kalau udah mau ujian masuk UGD, ternyata ya tadi kalau orang-orang neurodivergent merasakan emosi lebih intens, lebih gampang cemas. Tapi kalau di zaman sekarang lewat sesi-sesi play therapy, sekarang di Indonesia ada 300 play therapist seluruh Indonesia, atau kreatif art therapy, itu bisa membantu remaja berlatih punya kemampuan mengelola emosi dengan ditemani oleh cinta, penerimaan dan pemahaman dari orang tuanya. Gitu. Dan dari penelitian terbaru, teknik-teknik namanya CBT, kalau Bapak Ibu nanti akan dengar, Cognitive Behavior Therapy, CBT tidak direkomendasikan buat anak-anak dengan spektrum autisme. Karena cara mereka memahami dunia itu sensorinya itu berbeda. Ini saya dapat kemarin bulan Maret, waktu ikut namanya Neurodiversity Celebration Week dari Irlandia. Waktu itu mereka bikin kegiatan seminggu gratis yang recordingnya mesti bisa diakses. Itu mereka bilang pendekatan CBT nggak cocok buat anak-anak dengan neurodivergent. Oh pantesan saya tahu ternyata itu juga nggak cocok juga buat saya gitu. Tapi kalau pendekatannya lewat artnya bukan ngegambar yang bagus ya, cuman pakai sarana apapun yang sensory based untuk ngebantu mereka belajar mengelola emosi. Next. Dikit lagi. Nah terakhir saya mau bilang kami waktu itu 2 hari lalu saya ketemu Messi. Messi biasanya domisili di Amerika, dia lagi balik ke Indonesia. Dia masih bisa ngomong Indonesia tapi ngomong Inggris juga. Yang tadi saya bilang Messi didiagnosa autistik dewasa juga. Anaknya ada 2, 1 autistik, 1 ADHD. Dan Messi ngerasa terbantu banget dengan medication juga. Saya sempat 3 tahun minum obat prohiper untuk ngebantu fokus. Dan sekarang lebih banyak lewat olahraga dan makanan-makanan. Jadi kita mau bilang, hi from us, we are neurodivergent people. Semoga teman-teman, you don't feel not alone in this journey. Semoga teman-teman di masa remaja maupun orang tua dengan anak remaja bisa merasa tidak sendirian. Dan Messi itu oke banget kalau buat mendampingi orang tua remaja dengan beragam spektrum autisme. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.